Tahukah kalian, saat banyak pria mundur di perang Uhud, seorang wanita justru berdiri tegak menjadi tameng hidup bagi Rasulullah. Inilah kisah Nusaybah bin Ka'ab, sang singa betina yang menukar 12 luka di tubuhnya dengan janji surga. Bagaimana perjuangan hebatnya melindungi Nabi hingga akhir hayat? Simak selengkapnya di video ini. Tulis Masya Allah di kolom komentar jika kalian kagum dengan beliau. Dan selamat menjalankan ibadah puasa sahabat. Mari raih keberkahan. Malam itu, Madinah yang saat itu masih dikenal sebagai Yasrib seolah menahan napas. Angin gurun berdesir pelan, membawa aroma debu dan harapan yang samar. Di bawah naungan kegelapan yang pekat, sekelompok kecil orang bergerak dalam senyap. Mereka bukan pencuri, bukan pula pengkhianat. Mereka adalah para pencari kebenaran yang sedang mempertaruhkan nyawa demi sebuah janji yang akan mengubah wajah sejarah dunia selamanya. Di antara 73 laki-laki yang melangkah hati-hati menuju Bukit Aqobah, terdapat dua sosok wanita. Salah satunya adalah Nusaybah bin Ka'ab bin Amr, seorang wanita dari suku Khazraj yang memiliki binar mata setajam elang namun teduh bak telaga. Di sampingnya, suaminya Zaid bin Asim dan kedua putra mereka yang masih muda, Abdullah dan Habib, melangkah dengan keyakinan yang sama. Bagi Nusaybah, perjalanan menuju Aqobah bukan sekedar perjalanan fisik melintasi padang pasir. Ini adalah perjalanan ruhani. Sejak cahaya Islam menyentuh relung hatinya melalui dakwah Mus'ab bin Umair di Madinah, Nusaybah merasakan sebuah kerinduan yang membakar. Ia rindu bertemu dengan sosok yang disebut-sebut sebagai Al-Amin, sang pembawa risalah akhir zaman. Namun lebih dari itu, ia rindu menyerahkan hidupnya untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan domestik suku dan perniagaan. Bukit Aqobah berdiri kokoh menjadi saksi bisu pertemuan rahasia itu. Suasana sangat mencekam. Jika mata-mata Quraisy mengetahui pertemuan ini, darah akan tumpah sebelum fajar menyingsing. Namun, ketakutan tidak menemukan tempat di hati Nusaybah. Ia berdiri di barisan belakang para lelaki, namun jiwanya berada di garis paling depan. Ketika sosok yang dinanti itu muncul, Nabi Muhammad SAW yang didampingi oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, udara di sekitar Aqobah seolah menjadi ringan. Nusaybah menatap wajah Rasulullah dari balik kerudungnya. Ada wibawa yang tak terlukiskan, namun juga ada kelembutan yang membuat siapapun merasa aman. Abbas bin Abdul Muttalib memulai pembicaraan dengan nada serius. Ia mengingatkan penduduk Yathrib tentang risiko besar yang mereka ambil. Menolong Muhammad berarti siap bermusuhan dengan seluruh bangsa Arab. Menolong Muhammad berarti siap menghadapi pedang, kehilangan harta dan nyawa. Apakah kalian tahu apa konsekuensi dari janji ini? Tanya Abbas memecah kesunyian malam. Nusaybah mendengarnya dengan saksama. Setiap kata yang diucapkan Abbas seolah menjadi palu yang menempa mentalnya. Ia tidak gentar, justru hatinya kian mantap. Ia tidak datang ke sini untuk mencari perlindungan. Ia datang untuk menawarkan perlindungan. Satu demi satu, para lelaki maju untuk menjabat tangan Rasulullah, membaiat beliau. Ketika tiba giliran bagi kaum wanita, Nusaybah bin Ka'ab dan Ummu Mani maju dengan penuh takzim. Di hadapan sang Nabi, Nusaybah merasakan sebuah getaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Baiat itu bukan sekadar formalitas, itu adalah baiat al-harb, perjanjian perang. Mereka berjanji untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, tidak mencuri, tidak berzina, dan yang paling berat, berjanji untuk melindungi Rasulullah, sebagaimana mereka melindungi istri-istri dan anak-anak mereka sendiri. Nusaybah mengucapkan kalimat setianya dengan suara yang rendah, namun penuh penekanan. Setiap kata adalah sumpah. Baginya, janji itu bukan sekadar deretan kalimat yang meluncur dari lidah, melainkan sebuah akad penyerahan jiwa dan raga kepada Allah SWT. Kami telah membaiatmu ya Rasulullah, untuk mendengar dan taat dalam keadaan semangat maupun malas, dalam keadaan sempit maupun lapang. Mata Nusaybah berkaca-kaca saat ia menyadari bahwa mulai detik itu,
Hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Hidupnya adalah milik Islam. Rumahnya di Madinah kelak akan menjadi benteng bagi dakwah. Anak-anaknya bukan lagi sekadar pelipur lara, melainkan tunas-tunas mujahid yang ia persiapkan untuk membela agama Allah. Setelah prosesi baiat selesai, Rasulullah memandang mereka dengan tatapan penuh syukur dan kasih sayang. Beliau menjanjikan sesuatu yang membuat kelelahan perjalanan malam itu hilang seketika. Syurga. Nusaibah tertegun. Syurga. Itulah harga yang ditawarkan untuk sebuah kesetiaan. Di tengah kegelapan Aqobah, ia melihat cahaya yang begitu terang di masa depan. Ia melihat sebuah jalan panjang yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan genangan darah dan keringat. Namun jalan itu berujung pada keridhaan ilahi. Saat mereka mulai membubarkan diri secara perlahan sebelum ayam jantan berkokok, Nusaibah berjalan pulang dengan langkah yang berbeda. Dadanya terasa sesak oleh semangat yang meluap-luap. Ia menoleh ke arah suaminya, Zaid, dan kedua putranya. Ia melihat wajah-wajah yang kini telah terikat oleh tali tauhid yang sama. "Wahai Zaid," bisiknya di tengah perjalanan pulang, "sesungguhnya malam ini kita telah membeli syurga dengan nyawa kita." Malam di Bukit Aqobah itu menjadi fondasi bagi karakter Nusaibah yang kita kenal dalam sejarah. Itu adalah titik balik di mana seorang ibu rumah tangga bertransformasi menjadi seorang ksatria. Di sana, ia menanam benih keberanian yang kelak akan tumbuh menjadi pohon rimbun yang melindungi Rasulullah di perang Uhud. Nusaibah pulang ke rumahnya dengan satu tekad. Ia akan menjadi orang pertama yang membela jika ada bahaya yang mengancam sang nabi. Ia mulai melatih fisiknya, menguatkan mental keluarganya, dan yang terpenting, ia terus menyirami imannya dengan ketaatan. Jauh sebelum denting pedang di Uhud terdengar memekakkan telinga, Nusaibah sudah memenangkan peperangan di dalam dirinya sendiri. Peperangan melawan rasa takut dan cinta dunia. Ikrar di Bukit Aqobah adalah pintu gerbang menuju pengabdian tanpa batas. Bagi Nusaibah, hidup adalah tentang memegang teguh janji malam itu, sampai maut menjemput, atau sampai Islam tegak berdiri. Sejak hari itu, namanya bukan lagi sekadar nama. Nusaibah bin Ka'ab telah menjadi simbol kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ia adalah wanita yang cintanya kepada Rasulullah tidak diukur dengan puisi, melainkan dengan tetesan darah dan keberanian yang akan dikenang sepanjang masa. Matahari baru saja menyembul dari balik cakrawala, menyiram puncak-puncak granit Bukit Uhud dengan warna kemerahan yang magis. Namun, ketenangan pagi itu terasa berat. Udara Madinah yang biasanya sejuk, kini syarat dengan aroma debu yang diaduk oleh ribuan derap langkah kaki dan ringkih kuda. Tahun ketiga Hijriah telah tiba pada satu titik nadir yang akan menguji segala sumpah yang pernah diucapkan di Bukit Aqobah. Di antara barisan kaum muslimin yang bergerak meninggalkan kota menuju lembah Uhud, tampak sebuah keluarga yang berjalan dengan langkah penuh ketetapan hati. Nusaibah bin Ka'ab berjalan berdampingan dengan suaminya Zaid bin Asim. Di belakang mereka, dua putra kesayangan Nusaibah, Abdullah dan Habib, memanggul perlengkapan dengan wajah yang memancarkan kedewasaan prematur. Mereka bukan sekedar keluarga yang pergi berpiknik, mereka adalah satu unit pendukung perjuangan yang utuh. Nusaibah tidak mengenakan baju besi yang berat, juga tidak menyandang pedang panjang di pinggangnya pagi itu. Pakaiannya adalah pakaian kerja seorang perawat dan pelayan umat. Di pundaknya tersampir beberapa kirbat, kantung kulit kambing yang penuh berisi air segar. Di tangannya ia mendekap bungkusan kain linen bersih dan berbagai ramuan herbal yang ia racik sendiri dari pasar Madinah. Bagi Nusaibah, jihad tidak selalu berarti menebas leher musuh. Jihad baginya saat itu adalah memastikan bahwa setiap pejuang yang kering kerompongannya mendapatkan seteguk air kehidupan. Jihad baginya adalah membalut luka yang menganga, agar darah tak sia-sia terbuang ke bumi. Ia datang dengan misi kasih sayang, sebuah bentuk pengabdian yang seringkali tak terlihat, namun menjadi tulang punggung kekuatan pasukan. "Minumlah, wahai saudaraku," bisiknya lembut. Setiap kali ia menyodorkan air kepada para sahabat yang mulai bersiap di posisi mereka. Senyumnya memberikan ketenangan,
seolah mengatakan bahwa di balik kegarangan perang masih ada kelembutan yang menjaga mereka. Sepanjang perjalanan menuju lembah Uhud, Nusaibah terus memandangi kedua putranya. Sebagai seorang ibu, tentu ada getaran naluriah di hatinya. Ia tahu bahwa hari ini mungkin menjadi hari terakhir ia melihat tawa mereka. Namun, Nusaibah bukanlah wanita biasa. Alih-alih meratapi kemungkinan buruk, ia justru menguatkan mental anak-anaknya. Jangan biarkan punggungmu terlihat oleh musuh, pesannya kepada Abdullah. Ingatlah janji kita kepada Rasulullah. Jika Islam membutuhkan darahmu hari ini, janganlah engkau bakhil terhadap Allah. Zaid, suaminya, menatap Nusaibah dengan rasa bangga yang meluap. Ia tahu istrinya memiliki hati yang terbuat dari baja yang dibalut sutra. Mereka berbagi tugas dengan harmoni yang indah. Zaid dan anak-anaknya akan berada di barisan tempur, sementara Nusaibah akan berpindah-pindah di garis belakang, di antara tenda-tenda darurat, siap menyambut siapapun yang jatuh. Sesampainya di lembah Uhud, pemandangan mulai mencekam. Pasukan Quraisy dari Mekah telah bersiap dengan kekuatan penuh. 3.000 prajurit dengan persenjataan lengkap, haus akan dendam atas kekalahan mereka di Badar setahun sebelumnya. Di sisi lain, 700 pejuang muslim berdiri dengan keyakinan meskipun jumlah mereka kalah telak. Nusaibah segera menyibukkan diri. Ia mencari tempat yang strategis, tidak terlalu jauh dari pusat komando Rasulullah, namun cukup aman untuk memberikan pertolongan pertama. Ia menata kain-kain kafan yang ia bawa dengan rapi di satu sudut. Kain-kain itu adalah pengingat bahwa kematian adalah tamu yang pasti akan datang, dan ia telah menyiapkan pakaian terbaik bagi mereka yang terpilih menjadi syuhada. Ia melihat Rasulullah SAW mengatur posisi pasukan. Beliau menempatkan para pemanah di atas bukit Rumat dengan instruksi yang sangat keras. Jangan tinggalkan tempat kalian apapun yang terjadi. Nusaibah menarik napas panjang. Ia merasa aman melihat strategi brilian sang Nabi. Segalanya tampak terkendali. Saat genderang perang mulai ditabuh, suasana berubah menjadi hiruk-pikuk yang mengerikan. Pekik takbir bersahut-sahutan dengan teriakan benci dari pasukan musuh. Nusaibah mulai sibuk. Awalnya, tugasnya berjalan sesuai rencana. Pasukan muslim tampak unggul. Musuh mulai kocar-kacir meninggalkan harta rampasan mereka. Dari kejauhan, Nusaibah melihat wajah-wajah ceria para pejuang yang kembali sejenak untuk membasuh muka dan meminum air dari kirbaknya. Kemenangan sudah dekat, Ummu Amarah. Seru, salah seorang pejuang dengan nafas terengah-engah. Nusaibah tersenyum, namun ada firasat aneh yang merayap di hatinya. Ia melihat ke arah bukit Rumat. Para pemanah mulai turun, satu demi satu, tergiur oleh harta yang berserakan di bawah. Mereka melupakan perintah sang Nabi. Fajar yang cerah di kaki Uhud tiba-tiba meredup oleh debu yang membubung tinggi dari arah belakang pasukan muslim. Pasukan berkuda musuh yang dipimpin Khalid bin Walid melihat celah itu. Mereka berputar dan menghantam jantung pertahanan muslimin yang kosong. Dalam sekejap, situasi berubah menjadi pembantaian yang kacau. Jeritan kemenangan berubah menjadi pekik kepanikan. Nusaibah melihat para sahabat yang tadinya tegap, kini bertumbangan. Air di kirbatnya kini tak lagi cukup untuk membasuh luka yang begitu banyak. Ia melihat ke arah posisi Rasulullah SAW. Beliau kini hanya dikelilingi oleh segelintir orang, sementara gelombang musuh merangsek maju seperti air bah yang tak tertahankan. Saat itulah sesuatu meledak di dalam dada Nusaibah. Kasih sayangnya sebagai perawat berubah menjadi amarah seorang kesatria. Ia menyadari bahwa jika Rasulullah gugur, maka tidak akan ada lagi air yang perlu dibagikan. Tidak ada lagi luka yang perlu dibalut, karena cahaya dunia akan padam. Nusaibah meletakkan kirbat airnya di atas pasir yang mulai memerah. Ia memandang suaminya dan anak-anaknya yang mulai terdesak. Pagi itu, di kaki bukit Uhud, Nusaibah bin Ka'ab membuat keputusan tercepat dalam hidupnya. Ia tidak lagi menunggu pasien datang kepadanya. Ia akan pergi menjemput musuh sebelum mereka menyentuh kekasih Allah. Dengan mata yang berkilat, ia memungut sebilah pedang yang terjatuh di dekat kakinya. Fajar telah berlalu, dan kini tibalah waktu bagi Nusaibah untuk membuktikan bahwa wanita yang membawa air itu
adalah wanita yang sama yang mampu mengguncang nyali para jawara Quraisy. Langit Uhud yang tadinya cerah, kini mulai tertutup oleh debu-debu yang berterbangan, seolah alam pun turut berduka atas apa yang akan terjadi. Di garis belakang, Nusaybah bin Ka'ab masih sibuk membasuh kening seorang pemuda yang terluka. Ia tersenyum tipis melihat pasukan Quraisy kocar-kacir meninggalkan medan laga. Ganimah, harta rampasan perang bertebaran di lembah. Perisai perak, pedang-pedang berhias, dan ternak yang ditinggalkan pemiliknya dalam ketakutan. "Kemenangan adalah milik kita, Ummu Amarah!" teriak seorang prajurit sambil berlari memungut sebuah busur yang tertinggal. Nusaybah mengangguk, namun matanya tetap waspada. Ia menoleh ke arah Bukit Rumat, tempat di mana Rasulullah SAW telah menempatkan 50 pemanah terbaik dengan instruksi yang sangat tegas. "Jangan tinggalkan tempat kalian, meski kalian melihat burung-burung menyambar bangkai kami." Namun pemandangan di atas bukit itu membuat jantung Nusaybah berdegup kencang. Satu demi satu, para pemanah itu mulai menuruni lereng. Mereka berteriak-teriak memanggil kawan-kawannya di bawah, takut jika mereka tidak mendapatkan bagian dari harta rampasan yang melimpah. Abdullah bin Jubair, sang komandan pemanah, berteriak parau hingga suaranya serak, mengingatkan mereka akan perintah Nabi. Namun keserakahan telah menulikan telinga sebagian besar dari mereka. Hanya segelintir yang bertahan, sementara sisanya berlarian ke lembah, meninggalkan celah pertahanan yang fatal. Di kejauhan, seorang panglima berkuda yang sangat cerdik dari pihak Quraisy, Khalid bin Walid, yang saat itu belum menjemput hidayah Islam, memiliki mata setajam elang. Ia melihat kekosongan di atas bukit itu sebagai undangan maut. Dengan isyarat pedangnya, ia memutar arah pasukan berkudanya. Mereka tidak lari ke Mekah. Mereka berputar mengitari bukit dan menghantam jantung pertahanan muslimin dari arah belakang yang kini tak terlindungi. Gemuruh derap kaki kuda Khalid terdengar seperti guntur yang membelah bumi. Dalam hitungan detik, suasana kemenangan berubah menjadi pembantaian yang mengerikan. Pasukan muslim yang sedang sibuk memunguti harta rampasan terkejut bukan main. Mereka terjepit di antara dua kekuatan, pasukan pejalan kaki Quraisy yang kembali berbalik arah dan pasukan berkuda Khalid yang menghantam dari belakang. "Kita dikepung, kita dikepung!" teriak seseorang dengan histeris. Kekacauan pecah seketika. Panah-panah musuh mulai berjatuhan seperti hujan hitam dari langit. Nusaybah melihat pemandangan yang memilukan. Saudara-saudaranya seiman berjatuhan tanpa sempat membela diri. Barisan yang tadinya rapi, kini hancur lebur menjadi potongan-potongan kecil yang tercerai-berai. Di tengah debu yang pekat, terdengar teriakan-teriakan palsu yang sengaja disebarkan musuh untuk meruntuhkan mental. "Muhammad telah terbunuh! Muhammad telah terbunuh!" Mendengar teriakan itu, dunia seolah berhenti berputar bagi Nusaybah. Hatinya mencelos. Jika Nabi wafat, untuk apa lagi hidup ini diteruskan? Namun, ia menolak untuk percaya. Dengan sisa keberaniannya, ia berdiri tegak di tengah kepanikan orang-orang yang berlarian. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru lembah, mencari sosok yang paling dicintainya. Di sana, di sebuah celah sempit di kaki bukit, Nusaybah melihat sebuah pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Rasulullah SAW masih hidup, namun beliau berada dalam bahaya yang sangat besar. Beliau hanya dikelilingi oleh kurang dari 10 orang sahabat setianya, termasuk Abu Bakar, Tolhah bin Ubaidillah, dan kedua putra Nusaybah sendiri. Pasukan musuh yang menyadari keberadaan Nabi segera memusatkan serangan ke titik itu. Mereka merangsek maju dengan nafsu membunuh yang meluap-luap. Nusaybah melihat Ibnu Kumiyah, salah satu jawara Quraisy, mengayunkan pedangnya dengan membabi buta ke arah lingkaran kecil yang melindungi Nabi. Nusaybah menatap kirbat airnya yang masih setengah penuh. Ia menatap kain-kain kafan yang ia bawa. Tidak, pikirnya, tugas merawat luka telah usai. Sekarang adalah waktunya untuk mencegah luka itu terjadi pada kekasih Allah. Tanpa instruksi dari siapapun, Nusaybah bin Ka'ab membuang kantung airnya ke tanah. Ia melepaskan jilbab luarnya yang mungkin akan menghambat gerakannya, menyisakan pakaian yang lebih ringkas. Matanya tertuju pada sebilah pedang lebar dan sebuah perisai kayu yang tergeletak di dekat kaki seorang mujahid yang telah gugur. Ia memungut senjata itu. Berat pedang itu terasa pas di tangannya, seolah besi itu memang diciptakan untuknya. Ia merasakan kekuatan aneh mengalir dari telapak tangannya menuju ke seluruh tubuhnya. Kekuatan yang bersumber dari iman yang tak tergoyahkan. "Kemana engkau akan pergi, Ummu Amarah?" teriak seorang wanita lain yang ketakutan.
Nusaibah tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap ke arah posisi Nabi dengan tatapan yang bisa membakar semangat siapapun yang melihatnya. Ia mulai berlari. Ia tidak lari menjauh dari pertempuran. Ia lari menuju titik paling berbahaya di seluruh Uhud. Derap langkah Nusaibah terasa ringan di atas pasir yang mulai basah oleh darah. Ia menerobos kerumunan prajurit yang sedang panik. Beberapa kali ia harus menangkis tebasan pedang nyasar yang mengarah kepadanya. Setiap ayunan pedangnya saat itu bukan didorong oleh teknik bertarung yang ia pelajari secara formal, melainkan oleh insting murni untuk melindungi nyawa sang Rasul. Dari kejauhan, ia melihat suaminya, Zaid bin Asim, sedang berjuang keras menghalau musuh. Ia juga melihat putranya, Abdullah, yang lengannya mulai berdarah. Namun Nusaibah tidak berhenti untuk membalut luka anaknya. Ia tahu satu-satunya cara menyelamatkan keluarganya dan seluruh umat ini adalah dengan memastikan Rasulullah tetap bernapas. Musuh-musuh Quraisy yang melihat seorang wanita berlari membawa pedang sempat tertegun. Namun Nusaibah tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Ia menebas siapapun yang menghalangi jalannya menuju titik pusat pertahanan. Ketika ia sampai di dekat Rasulullah, beliau sempat melirik ke arahnya dengan tatapan terkejut namun penuh penghargaan. Di tengah hujan panah dan denting pedang yang memekakkan telinga, Nusaibah bin Ka'ab berdiri dengan kaki yang kokoh di depan Nabi. Ia bukan lagi seorang perawat. Ia telah bertransformasi menjadi Al-Hajafah, sang perisai hidup. Demi Allah, bisik Nusaibah di sela deru napasnya yang memburu, tidak akan ada pedang yang menyentuhmu selama nadiku masih berdenyut, ya Rasulullah. Pertahanan muslimin mungkin telah runtuh, namun di titik koordinat di mana Nusaibah berdiri, sebuah benteng baru saja didirikan. Benteng itu tidak terbuat dari batu atau kayu, melainkan dari cinta seorang wanita yang rela hancur demi keselamatan agamanya. Denting pedang yang beradu terdengar seperti lonceng kematian yang tak henti-hentinya berbunyi di lembah Uhud. Asap debu meredupkan cahaya matahari, menciptakan suasana remang yang mencekam. Di pusat kekacauan itu, posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sasaran tunggal dari kebencian pasukan Quraisy. Mereka tahu memadamkan cahaya Islam berarti harus melenyapkan sang pembawa risalah. Nusaibah bin Ka'ab telah berada di sisi beliau. Ia tidak lagi memegang kain pembalut luka atau kirbat air. Di tangan kanannya tergenggam sebilah pedang yang permukaannya mulai ternoda merah. Dan di tangan kirinya sebuah busur kayu yang talinya masih melenting kencang. Ia berdiri tegak. Kakinya terbenam sedikit di pasir Uhud, memberikan tumpuan yang kokoh, seolah ia adalah akar dari bukit itu sendiri. Nusaibah tidak sendirian. Di sampingnya suaminya Zaid bin Asim dan kedua putranya Abdullah dan Habib telah merapat. Mereka membentuk formasi lingkaran kecil yang melindungi Rasulullah dari segala arah. Inilah pemandangan yang jarang tercatat dalam sejarah militer manapun. Satu keluarga utuh yang menjadikan tubuh mereka sebagai tembok pelindung bagi pemimpin mereka. "Wahai anak-anakku, jangan biarkan musuh mendekat," seru Nusaibah dengan suara yang menggelegar, mengalahkan hiruk-pikuk perang. Ia melihat Abdullah, putranya, terluka di bagian lengan kiri. Darah merembas membasahi baju jironnya. Nusaibah mendekat sejenak, bukan untuk memeluknya dengan kelembutan seorang ibu, melainkan untuk mengikat luka itu dengan sobekan kain dengan cepat dan keras. "Bangkitlah, wahai putraku, balaskan luka ini pada musuh-musuh Allah," perintahnya. Semangat itu menyulut kembali api di mata Abdullah. Ia bangkit dan kembali mengayunkan pedangnya dengan membabi buta. Di tengah kemelut itu, seorang penunggang kuda dari kaum Quraisy bernama Ibnu Kumiyah merangsek maju. Ia adalah seorang pria bertubuh besar dengan baju besi lengkap dan reputasi sebagai pembantai yang kejam. Matanya merah karena amarah dan ambisi. Ia berteriak dengan suara parau yang menyayat langit. "Tunjukkan padaku di mana Muhammad. Aku tidak akan selamat jika dia tetap hidup hari ini." Ibnu Kumiyah memaju kudanya, menabrak siapa saja yang menghalangi jalannya. Beberapa sahabat mencoba menghadangnya, namun mereka terpental oleh kekuatan kuda dan ayunan pedang raksasanya. Ia berhasil menembus barisan terluar
dan kini hanya berjarak beberapa langkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nusaibah melihat ancaman itu. Ia tahu secara fisik ia kalah besar dan kalah kuat. Namun di dalam dadanya bersemi kekuatan yang tidak dimiliki Ibnu Kumiyah. Mahabbah, cinta yang murni kepada Rasulullah. Tanpa sedikit pun keraguan, Nusaibah melompat maju menghalangi jalur kuda Ibnu Kumiyah. Ia berdiri tepat di antara pedang musuh dan tubuh Nabi. Ibnu Kumiyah yang terkejut melihat seorang wanita berani menghalangi jalannya, tidak menunjukkan belas kasihan. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan mengayunkannya dengan kekuatan penuh ke arah kepala Nusaibah. Nusaibah mencoba menangkis dengan pedangnya, namun beratnya serangan itu menghancurkan pertahanannya. Pedang Ibnu Kumiyah mendarat telak di bahu kiri Nusaibah. Tebasan itu begitu dalam hingga memotong baju besinya dan merobek daging hingga mendekati tulang. Darah segar menyembur, membasahi pakaian Nusaibah hingga ke pinggang. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh sarafnya. Dunia seolah menjadi gelap sesaat. Namun Nusaibah tidak tumbang. Ia tidak menjerit kesakitan. Alih-alih jatuh, ia justru mengatupkan rahangnya rapat-rapat. Ia menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk membalas. Dengan tangan kanannya yang masih memegang pedang, Nusaibah mengayunkan serangan balasan ke arah kaki kuda Ibnu Kumiyah dan bagian bawah baju besinya. Meski luka di bahunya terus mengucurkan darah, ia terus menyerang, memaksa Ibnu Kumiyah untuk mundur selangkah demi selangkah. Kegigihan Nusaibah yang tampak seperti singa betina yang terluka membuat Ibnu Kumiyah gentar. Ia tidak menyangka akan menemukan perlawanan sekeras itu dari seorang wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada tepat di belakangnya melihat pengorbanan luar biasa ini. Beliau melihat bagaimana bahu Nusaibah terkoyak demi memastikan sebilah pedang tidak menyentuh kulit beliau. Hati Nabi terenyuh melihat loyalitas yang tak terlukiskan ini. Siapakah yang sanggup menanggung apa yang engkau tanggung, wahai Ummu Ammarah? Sabda beliau di tengah desingan anak panah. Nusaibah tetap pada posisinya. Meski tubuhnya mulai melemah karena kehilangan banyak darah, ia tidak membiarkan 1 inci pun celah terbuka bagi musuh. Setiap kali ada serangan yang mengarah ke arah Nabi, Nusaibah adalah orang pertama yang menangkisnya, entah dengan pedangnya atau dengan tubuhnya sendiri. Total terdapat 12 luka besar yang bersarang di tubuhnya hari itu, mulai dari luka tusuk di perut hingga tebasan di bahu. Namun ia seolah tidak merasakannya. Baginya, setiap luka adalah bukti cintanya yang telah lunas dibayarkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hingga saat-saat terakhir pertempuran di Uhud, Nusaibah tetap berdiri. Ia menjadi perisai hidup yang paling efektif. Kehadirannya memberikan semangat bagi para sahabat pria yang hampir putus asa. Jika seorang wanita mampu berdiri tegak dengan luka menganga di bahunya demi melindungi Nabi, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk lari. Sore itu, lembah Uhud menjadi saksi bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada otot atau senjata, melainkan pada keteguhan jiwa. Nusaibah bin Ka'ab telah membuktikan bahwa janji yang ia ucapkan di Bukit Aqobah bukan sekedar hiasan bibir. Di bawah bayang-bayang maut, ia telah menjelma menjadi tameng manusia yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh sejarah Islam. Darah yang mengalir dari bahunya hari itu tidak hanya membasahi bumi Uhud, tetapi juga menuliskan sebuah standar baru tentang apa artinya menjadi seorang pembela kebenaran. Ia adalah Nusaibah, sang perisai hidup yang cintanya melampaui rasa sakitnya sendiri. Dunia di sekitar Nusaibah bin Ka'ab seolah mulai memudar warnanya. Langit Uhud tak lagi biru, melainkan kelabu pekat oleh debu dan uap darah. Suara denting pedang yang tadinya memekakkan telinga kini terdengar seperti dengungan jauh di bawah permukaan air. Kesadarannya mulai naik turun seiring dengan detak jantungnya yang berdegup kencang, berusaha memompa sisa-sisa kehidupan ke seluruh ujung sarafnya. Di tubuhnya, 12 luka menganga menjadi saksi bisu keganasan hari itu. Luka di bahunya yang paling dalam terus mengalirkan darah hangat yang kini telah mendingin di pakaiannya, membuatnya terasa berat dan kaku. Setiap kali ia mengayunkan pedang, rasa sakit seperti kilat yang menyambar tulang belakangnya akan menyerang. Namun setiap kali itu pula, Nusaibah melirik ke arah sosok yang berdiri di dekatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rasa sakit itu seolah mencair, digantikan oleh tekad yang membara.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meski dalam keadaan terluka dan terdesak, tidak luput memerhatikan pengabdian luar biasa dari wanita Khazraj ini. Beliau melihat bagaimana Nusaibah menghadang serangan Ibnu Kumiyah, bagaimana ia membaras tebasan musuh, dan bagaimana ia tetap berdiri tegak meski tubuhnya sudah hancur oleh belasan luka. Di tengah desingan anak panah yang masih menghujani posisi mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Nusaibah dengan tatapan yang penuh dengan kelembutan, haru, dan penghargaan yang mendalam. Beliau bersabda dengan suara yang bergetar namun penuh wibawa. Wahai Ummu Amara, siapakah yang sanggup menanggung beban seperti yang engkau tanggung hari ini? Kalimat itu bukan sekedar pujian. Itu adalah pengakuan dari manusia paling mulia di muka bumi, bahwa keberanian seorang Nusaibah telah melampaui batas kewajaran manusia biasa. Beliau menyebut namanya di saat maut berada hanya seujung kuku jauhnya. Bagi siapapun, pujian itu mungkin sudah cukup untuk menjadi bekal kebanggaan sepanjang hayat. Namun bagi Nusaibah, ini adalah momen emas yang ia tunggu sejak malam gelap di Bukit Aqobah. Nusaibah mengatur nafasnya yang tersengal. Ia menyandarkan tubuhnya sejenak pada perisai kayunya yang sudah retak. Darah menetes dari ujung jarinya, membasahi gagang pedang yang ia genggam erat. Ia tahu bahwa ajalnya mungkin sudah dekat. Di saat-saat kritis seperti ini, orang biasanya akan meminta keselamatan, harta, atau perlindungan bagi keluarganya yang masih hidup. Namun Nusaibah bin Ka'ab tidak meminta hal-hal yang fana. Ia menatap wajah Rasulullah, mengabaikan perih di bahunya, lalu berkata dengan suara yang lirih namun penuh keyakinan, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar kami, aku, suamiku, dan anak-anakku dapat menemanimu di dalam surga." Permintaan itu mengejutkan sekaligus menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Nusaibah tidak meminta lukanya sembuh. Ia tidak meminta kemiskinannya diangkat. Ia meminta keabadian di samping orang yang paling dicintainya. Ia sadar bahwa kemenangan di Uhud mungkin hilang, namun kemenangan di akhirat harus ia genggam erat-erat. Mendengar permohonan yang tulus itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengangkat kedua tangannya ke langit, mengabaikan sejenak musuh yang masih mengintai di kejauhan. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, jadikanlah mereka teman-temanku di surga." Kalimat itu meluncur dari lisan yang tak pernah berbohong, sebuah jaminan yang lebih berharga daripada seluruh isi dunia dan seisinya. Doa itu menembus 7 lapis langit, membawa nama Nusaibah dan keluarganya ke dalam daftar penduduk surga yang paling istimewa. Mendengar doa itu, sebuah keajaiban terjadi pada diri Nusaibah. Rasa sakit yang tadi menghujam jiwanya tiba-tiba sirna. Wajahnya yang pucat karena kehilangan banyak darah mendadak bersinar dengan senyuman yang paling indah yang pernah ia miliki. Ia tertawa kecil di tengah kepungan musuh, sebuah tawa penuh syukur yang membuat musuh-musuhnya bingung dan gentar. "Sekarang," bisik Nusaibah dengan semangat baru, "aku tidak peduli lagi dengan musibah apapun yang menimpaku di dunia ini." Seolah mendapatkan suntikan kekuatan dari langit, Nusaibah kembali menghunus pedangnya. Ia tak lagi merasa terbebani oleh lukanya. Baginya, setiap tebasan pedang musuh yang mengenai tubuhnya kelak hanyalah tanda cinta yang akan ia tunjukkan kepada Allah di hari kiamat. Suaminya, Zaid, dan kedua putranya yang melihat ibunya tersenyum dalam luka, merasa semangat mereka meledak kembali. Mereka bertarung dengan kegigihan yang 2 kali lipat lebih dahsyat. Mereka bukan lagi bertarung untuk sekedar bertahan hidup. Mereka bertarung sebagai calon penghuni surga yang sedang menjemput janji Tuhannya. Nusaibah membuktikan bahwa di balik fisik yang mungkin lebih lemah dari laki-laki, terdapat jiwa yang kekuatannya mampu mengguncang pilar-pilar kekufuran. Hari itu, di Uhud, Nusaibah bin Ka'ab telah menukar darahnya dengan surga. Dan bagi seorang mukmin sejati, itu adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, namun bagi Nusaibah, perang itu sebenarnya sudah selesai saat doa Nabi terucap. Sisa waktunya di medan laga hanyalah pengabdian tambahan untuk memastikan Rasulullah dapat keluar dari lembah maut itu dengan selamat. Ia berdiri sebagai benteng terakhir, seorang wanita yang kini benar-benar tidak mengenal rasa takut. Ketika matahari akhirnya terbenam di balik bukit-bukit granit Uhud, keheningan yang menyakitkan menyelimuti lembah. Pasukan Quraisy telah mundur, meninggalkan tanah yang basah oleh darah para syuhada. Di antara tubuh-tubuh yang bertumbangan, Nusaibah bin Ka'ab terbaring tak bergerak.
jubahnya yang semula berwarna cerah kini berubah menjadi merah pekat dan menghitam oleh debu. Luka di bahunya, hasil tebasan Ibnu Kumiyah, begitu lebar dan dalam hingga tulang selangkangnya nyaris terlihat. Ia jatuh pingsan tepat saat ancaman terhadap Rasulullah SAW meredah. Tubuhnya telah mencapai batas kemanusiaan, namun jiwanya tetap terjaga dalam doa yang diucapkan Nabi. Selama 1 tahun penuh setelah peristiwa itu, Nusaybah harus berjuang melawan maut di atas tempat tidurnya. Setiap kali lukanya dibersihkan, ia mengerang, bukan karena menyesal, melainkan karena rasa syukur bahwa luka itu ada di sana, bukan di tubuh Rasulullah. Setahun berlalu, luka di bahunya mulai menutup, meninggalkan jaringan parut yang tebal dan kasar. Bagi wanita lain, bekas luka sebesar itu mungkin dianggap sebagai cacat yang harus disembunyikan. Namun bagi Nusaybah, itu adalah perhiasan paling berharga yang ia miliki. Seringkali ia meraba bekas luka itu sambil tersenyum, mengingat janji surga yang ia dengar di tengah deru panah. Namun, pengabdian Nusaybah tidak berhenti di Uhud. Semangat si singa betina ini tidak luntur dimakan usia. Ia terus mendampingi perjuangan Islam dalam berbagai peristiwa besar, termasuk Perang Khaybar dan penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah. Baginya, setiap hari adalah kesempatan untuk membuktikan kembali janji setianya di Bukit Aqobah. Tahun-tahun berlalu, Rasulullah SAW telah wafat meninggalkan duka mendalam bagi umat. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, muncul ancaman baru yang sangat serius. Munculnya nabi-nabi palsu yang mencoba menghancurkan Islam dari dalam. Salah satu yang paling berbahaya adalah Musailamah Al-Kadzab di wilayah Yamamah. Musailamah bukan hanya seorang pembohong, ia juga seorang pembunuh keji. Ia telah menyiksa dan membunuh salah satu putra Nusaybah, Habib bin Zaid, dengan cara yang sangat tragis, memotong anggota tubuhnya satu persatu, karena Habib menolak mengakui kenabian Musailamah. Kabar kematian putranya sampai ke telinga Nusaybah. Alih-alih meratap secara histeris, Nusaybah justru berdiri tegak dengan mata yang berkilat-kilat. Amarahnya bukan karena dendam pribadi, melainkan karena agama Allah telah dihina oleh seorang pendusta. Di usianya yang tak lagi muda, ia menghadap Khalifah Abu Bakar dan meminta izin untuk bergabung dalam pasukan Khalid bin Walid menuju Yamamah. "Biarkan aku berangkat," tegasnya. "Aku telah berjanji kepada Rasulullah untuk berperang demi agama ini hingga napas terakhir." Perang Yamamah adalah salah satu perang paling berdarah dalam sejarah Islam. Pasukan Muslim berhadapan dengan pengikut Musailamah yang fanatik. Puncaknya terjadi di sebuah kebun yang kelak dikenal sebagai Hadikatul Maut, Taman Kematian. Di tengah kepungan musuh, Nusaybah kembali menunjukkan kegarangannya. Ia tidak lagi peduli pada usianya yang sudah senja. Dengan pedang di tangan, ia merangsek maju mencari sosok Musailamah. Di tengah kecamuk itu, sebuah serangan musuh datang dengan sangat cepat. Sebilah pedang menebas lengan kirinya hingga putus. Nusaybah terjatuh, namun hanya sesaat. Dengan tangan kanannya yang tersisa, ia tetap berusaha bangkit. Ia melihat putranya yang lain, Abdullah, berhasil mengayunkan pedang ke arah Musailamah, bekerja sama dengan Wahsy bin Harb. Ketika nabi palsu itu akhirnya tumbang, Nusaybah tersungkur di atas tanah Yamamah dengan perasaan lega yang luar biasa. Di tubuhnya kini terdapat 11 luka baru, ditambah 1 tangan yang telah mendahuluinya ke surga. Saat ia dirawat setelah perang usai, Khalid bin Walid menatapnya dengan rasa hormat yang tak terhingga. Pemimpin besar militer itu terkesima melihat seorang wanita tua yang masih memiliki nyali sebesar singa. Nusaybah hanya tersenyum tipis saat melihat lengannya yang kini tinggal sebelah. Baginya, bagian tubuhnya yang hilang itu bukanlah sebuah kerugian. Ia justru merasa bahagia karena telah memberikan potongan dirinya sebagai mahar untuk surga. Setiap luka ini akan berbicara di hadapan Allah kelak, bisiknya dalam hati. Mereka akan menjadi saksi bahwa aku tidak pernah mengkhianati janji di Aqobah. Mereka akan menjadi saksi bahwa aku mencintai Rasulullah lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Bagi Nusaybah, setiap goresan pedang di kulitnya adalah lencana kehormatan. Ia membawa bekas-bekas luka itu dengan penuh kebanggaan, menggunakannya sebagai pengingat bahwa hidup di dunia hanyalah sementara dan perjuangan adalah jalan satu-satunya menuju keabadian. Ia adalah wanita yang tubuhnya hancur oleh perang, namun jiwanya tetap utuh dan bercahaya dalam iman. Madinah telah berubah.
Kota yang dulunya kecil dan penuh ancaman itu kini telah menjadi pusat imperium besar di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Kekuasaan Islam telah meluas hingga ke Persia dan Romawi. Namun, di sebuah sudut sederhana kota itu, di sebuah rumah yang sunyi namun penuh wibawa, hiduplah seorang wanita tua yang kehadirannya selalu membuat para pembesar sahabat menundukkan kepala penuh hormat. Nusaibah bin Ka'ab kini telah mencapai usia senjanya. Rambutnya telah memutih seputih kapas, dan guratan di wajahnya menceritakan ribuan kisah tentang kesabaran. Namun, yang paling mencolok dari sosoknya bukanlah keriput di wajahnya, melainkan bekas-bekas luka yang menghiasi kulitnya. Lengan kirinya yang kini tinggal sebelah dan parut besar di bahunya adalah prasasti hidup dari sejarah perjuangan Islam. Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang dikenal keras dan tegas, selalu memberikan perlakuan istimewa kepada Nusaibah. Bagi Umar, Nusaibah adalah pengingat hidup akan keberanian yang pernah dipuji langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, datanglah kiriman kain-kain sutra dan pakaian mewah dari wilayah Taklukan Baru ke Madinah. Umar membagikan kain-kain itu kepada kaum wanita Madinah, namun ia menyisakan satu kain yang paling indah, paling mahal, dan paling halus kualitasnya. Para sahabat bertanya-tanya, kepada siapakah kain itu akan diberikan? Apakah kepada putri Umar, ataukah kepada istri-istri Nabi? Umar menggeleng tegas. Aku akan mengirimkan kain ini kepada orang yang lebih berhak memilikinya daripada siapapun, ujar Umar. Aku mendengarnya sendiri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah beliau menoleh ke kanan atau ke kiri pada perang Uhud, melainkan beliau melihat Nusaibah berperang melindunginya. Kain itu pun dikirimkan ke rumah Nusaibah. Bagi Nusaibah, hadiah itu bukanlah tentang kemewahan materi, melainkan pengakuan bahwa pengabdiannya di masa muda tetap hidup di hati orang-orang beriman. Di hari-hari terakhirnya, Nusaibah lebih banyak menghabiskan waktu dengan beribadah. Ia sering terlihat duduk di depan rumahnya, memandang ke arah Masjid Nabawi dengan tatapan penuh kerinduan. Setiap kali ia menyentuh bekas luka di bahunya, ingatannya kembali ke lembah Uhud. Ia bisa merasakan kembali panasnya pasir, debu yang mencekik, dan yang paling utama, ia bisa mendengar kembali suara lembut Rasulullah yang mendoakan keluarganya menjadi teman beliau di surga. Putranya yang masih hidup, Abdullah, sering mendampinginya. Mereka sering berbagi cerita tentang Habib, saudara Abdullah yang gugur sebagai syahid di tangan Musailamah Al-Kadzab. Nusaibah tidak pernah menyesali kematian anaknya. Baginya, menyerahkan seorang putra ke jalan Allah adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan. Jangan menangis putraku, bisiknya suatu kali kepada Abdullah. Kita semua hanyalah titipan, dan aku merasa tenang karena sebagian dari diriku, anakku dan tanganku, telah lebih dulu berada di surga, menunggu kita. Waktu yang dijanjikan pun tiba. Pada suatu hari yang tenang di Madinah, tubuh yang selama puluhan tahun menjadi tameng bagi Islam itu mulai melemah. Luka-luka lama yang dulu ia bawa berperang seolah mulai memanggilnya untuk beristirahat. Nusaibah bin Ka'ab terbaring di tempat tidurnya dengan napas yang teratur dan wajah yang sangat damai. Ia tidak wafat dalam denting pedang, namun ia wafat dengan semangat kesatria yang tak pernah padam. Di saat-saat terakhirnya, lidahnya tetap basah dengan zikir. Ia meninggal dunia bukan sebagai orang kalah, melainkan sebagai pemenang yang telah menyelesaikan seluruh janji dalam kontrak iman yang ia tanda tangani di Bukit Aqobah puluhan tahun silam. Madinah berduka, kepergiannya meninggalkan lubang besar di hati umat. Saat jenazahnya diusung, orang-orang tumpah luah ke jalanan untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka melepaskan sosok yang bukan hanya seorang ibu dan perawat, melainkan singa betina yang pernah berdiri paling depan saat laki-laki lain gemetar ketakutan. Nusaibah bin Ka'ab dimakamkan di pemakaman Baqi, bersatu dengan tanah Madinah yang sangat ia cintai. Meski jasadnya tertutup tanah, namanya tidak pernah terkubur. Ia meninggalkan warisan abadi bagi seluruh wanita muslimah di dunia, bahwa peran wanita dalam Islam melampaui batas-batas domestik. Ia membuktikan bahwa seorang wanita bisa memiliki kelembutan seorang perawat sekaligus keberanian seorang panglima. Ia adalah bukti nyata bahwa cinta kepada Nabi bukan sekedar puisi atau air mata, melainkan aksi nyata yang siap mengorbankan segalanya, harta, keluarga, hingga anggota tubuh sendiri. Kisah Nusaibah adalah kisah tentang loyalitas tanpa syarat. Ia dikenal dalam catatan sejarah dengan julukan yang paling mulia, Al-Hajafah, Sang Perisai. Hingga hari ini, setiap kali nama Uhud disebut,
bayangan seorang wanita yang berdiri tegak dengan pedang di tangan dan luka di bahu akan selalu muncul sebagai pengingat bahwa surga tidaklah murah dan Nusaibah telah membayar harganya dengan sangat sempurna. Sang singa betina kini telah pulang menemui kekasih yang selama ini ia bela, menduduki tempat yang telah dipesan oleh doa Rasulullah, sebuah kedudukan mulia di surga sebagai teman abadi sang Nabi.